Salam dalam kasih Kristus. Ibu saudara, sebentar lagi kita akan memasuki minggu-minggu Advent. Dan setelahnya kita akan bisa merayakan Natal. Namun sayangnya tidak seperti yang sebelumnya kita lakukan. Advent dan Natal yang tentu kita maknai dengan sukacita, dengan gegap gempita, dengan berbagai macam kemeriahan, sekarang rasanya harus sedikit berbeda. Tetapi kita percaya bahwa yang menjadi hal yang akan membuat kita sukacita bukanlah bagaimana cara Natal itu dirayakan atau dijalani, tetapi bagaimana Kristus itu kita maknai di dalam kehidupan kita. Dan kita mau belajar untuk bisa sungguh-sungguh menyatakan Yesus di dalam segala sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa hidup orang Kristen itu punya pilihan, Ibu Saudara. Kita mau menjalankan apa yang benar di mata Tuhan, atau kita mau menyatakan apa yang benar menurut versi kita sendiri. Dan tentunya semua ada konsekuensinya. Kalau seperti ada ungkapan yang mengatakan bahwa hidup orang Kristen itu bagaikan sebuah kitab yang terbuka, yang bisa dilihat dan dibaca oleh siapapun dimanapun kita berada. Ketika orang bisa memperhatikan apa yang kita lakukan sebagai sebuah nilai dari iman yang juga sedang kita hidupi. Sehingga kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal yang buruk, ada hal yang menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan itu kita tunjukkan, maka seolah-olah orang sedang membaca diri kita, hidup kita sebagai sebuah kitab terbuka di mana isinya tidak ada satupun hal yang menyenangkan. Dan itu yang menjadi tanggung jawab kita. Kita yang menjaga diri kita supaya apa yang orang lihat dan orang baca dari diri kita adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Rasul Paulus juga merasakan itu. Di dalam surat Filipi pasal 1 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Rasul Paulus mengajak kita untuk tidak merasa malu kalau kita terbiasa atau membiasakan diri kita untuk melakukan hal yang baik, melakukan hal yang membangun, hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Menjadi pribadi yang kata orang sebutannya itu alim misalnya, yang baik hati, yang jauh dari perbuatan yang salah. Walaupun itu mungkin akan ditertawakan oleh orang-orang di sekitar kita, akan dianggap aneh, akan dianggap berbeda. Tetapi kalau itu untuk hal yang benar di mata Tuhan, rasanya akan jauh lebih membanggakan ketimbang kita mengikuti arus dunia tetapi menjadi berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah hidup kita senantiasa menjadi sebuah kitab terbuka, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, kita pertimbangkan dengan baik. Segala sesuatu yang kita lakukan, itu kita jaga, supaya kita tidak membuat nama Tuhan menjadi cemar dan rusak karena apa yang kita lakukan. Terakhir, Ibu Saudara, khususnya bagi jemaat dan simpatisan GKI Guntur, atau mungkin juga gereja lainnya, kita diajak untuk bisa merenungkan masa-masa Advent tahun ini dengan berbeda. Karena kita tidak bisa datang ke gereja, maka kita bisa mempersiapkannya di rumah dengan cara mempersiapkan lilin-lilin Advent. Bisa lilin warna ungu dengan warna merah muda seperti apa yang kita sudah saksikan di Warta Kebaktian GKI Guntur khususnya. Dan kalaupun tidak ada, kita bisa mempergunakan lilin dengan warna lain. Yang penting pada saat kebaktian Minggu Advent yang dimulai Minggu 29 November yang akan datang, kita bisa mengikuti juga. Supaya Advent ini tidak berlalu begitu saja, dan supaya kita dalam tanda kutip bukan hanya sekedar melihat atau menonton, tapi kita sungguh-sungguh mengikuti ibadah sehingga bisa memaknai Advent dan pada saatnya Natal dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena sampai dengan menjelang tahun ini berganti, Tuhan masih bersama-sama dengan kami. Menjelang kami memasuki bulan terakhir di tahun 2020 yang sangat tidak mudah ini, Engkau masih menolong kami.
Biarlah kami sungguh-sungguh ingin memanfaatkan setiap momentum ini dengan baik. Kami mau memasuki dan menghayati Minggu Advent dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada saatnya Kristuslah yang kami nyatakan, bukan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Bapak Gunawan Munte. Tuhan Yesus memberkati. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman-Nya dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap membacanya, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, sampai